Belum kelihatan ya Bapak Ibu ya, slide saya. Ada sedikit error ini. Oke. Ya. Mohon maaf, host bisa di stop screen, Ustadz, sebentar. Sebentar, Ustadz. Kelihatannya ada error di Saya slide stop dulu yang dari Ustadz Jinan, nggak? Ya, saya sudah bisa nyetop ini, udah, alhamdulillah. Sudah, Ustadz? Oke. Siap. Ya, cukup. Ya. Terima kasih. Saya ingatkan kembali kemarin itu kita sudah bicara tentang jenis menegur yang pertama. Jenis menegur yang pertama itu adalah memandang visual menyentuh hati nurani. Ini. Ya, enggak, belum. Ya, jadinya memandang dengan visual menyentuh hati nurani. Contoh yang konkret, yang sederhana, anak melempar sampah, kita nggak perlu ngomong, ambil sampahnya. Itu teguran yang pertama. Anak yang namanya melihat televisi, azan sudah berkumandang, maka kita menegurnya cukup kita pakai baju untuk siap ke masjid, lalu anak nggak nyaman karena kita sudah siap ke masjid, itu namanya teguran dengan memandang dengan visual menyentuh hati nurani. Saya ingatkan itu yang pertama yang paling halus. Anak membuka tudung makanan di atas meja makan, habis makan dia nggak menutup lagi, kita nggak perlu ngomong, di depan anak kita menutup, kita tanya, Le itu sudah selesai ini makanan, udah, oke, mama tutup ya. Anak merasa nggak nyaman, itu namanya memandang visual menyentuh hati nurani. Nah, yang kedua adalah pernyataan tidak langsung, memberi informasi. Anak melempar sampah sembarangan, lalu kita sampaikan, nah tempat sampahnya di pojok itu. Anak menonton TV padahal azan sudah berkumandang, atau anak main handphone padahal azan sudah berkumandang, kita ingatkan azan sudah berkumandang, waktunya sholat. Informasi, ini teguran yang kedua. Jadi teguran yang kedua namanya pernyataan tidak langsung memberi informasi. Nah, yang ketiga mempertanyakan. Nah, di mana ya tempat sampahnya? Di mana kamu harus menaruh sampahnya? Nah, setelah mendengar azan, apa yang harus segera kamu lakukan? Itu adalah pertanyaan. Anak yang namanya menutup pintu dengan keras, maka pertanyaannya adalah, nak, bagaimana ya cara menutup pintu yang baik? Itu adalah pakai pertanyaan, mempertanyakan. Dan inilah yang digunakan, saya berharap kalau anak-anak kita SMP, SMA, sampai nomor 3 ini sudah tuntas. Karena ini masih sangat halus. Saya berharap tidak bergeser ke yang nomor 4, yang nanti ujung-ujungnya pada sanksi. Yang nomor 4. Jadinya saya mohon teguran ketiga itu harus kita upayakan tuntas pada anak-anak kita. Kita upayakan tuntas pada anak-anak kita. Pertama adalah memandang dengan visual, menyentuh hati nurani. Yang kedua adalah memberi informasi, ya, memberi informasi. Kemudian yang ketiga adalah yaitu mempertanyakan. Ini sampai di sini. Saya yakin orang yang anak kita yang normal, yang logiknya baik, yang hormat kepada orang tua, 3 teguran ini cukup dan kita usahakan di situ. Apalagi anak ini sudah SMP, sudah SMA, apalagi perguruan tinggi. Saya mohon begini,
Jadi target saya ketika anak saya lulus SD ke SMP itu sampai tahapan yang paling tegas adalah mempertanyakan. Nah, itu ini saya mohon karena ini sentuhannya masih halus dan ini seperti kita berhadapan dengan manusia yang merdeka. Manusia merdeka itu nggak perlu kekerasan dan ini kita akan dorong menuju ke sana. Yang pertama adalah menyentuh hati nuraninya, yang kedua memberi informasi, yang ketiga dengan mempertanyakan. Terserah kita mau pakai di mana. Saya datang ke masjid. Saya kebetulan makmum masbuk. Saya melihat di belakang masjid itu, di soft belakang masjid itu banyak anak-anak kecil yang umuran SD bahkan SMP yang masih main-main di situ. Saya datangi dan saya berbisik. Ya. Saya berbisik. Nah, sekarang waktunya apa? Itu mempertanyakan. Atau saya memberi informasi yang nomor 2, anak-anak, imam sudah mulai sholat. Apa yang harus kalian lakukan segera? Itu dengan mempertanyakan. Jadi mempertanyakan. Kata kabar ya, Bang. Oh, iki. Lah, Ya. clear ya sampai mempertanyakan ini. Lah, baru kita masuk ancang-ancang ke teguran ini, ke sanksi ini. Ya, apa itu namanya? Ini nomor 4 sebenarnya. Namanya nomor 4 ini adalah pernyataan langsung. Kalau tadi pernyataan tidak langsung, nomor 4 pernyataan langsung. Apa itu? Menghindari perasaan anak dipersan atau menyalahkan. Kita tidak sedang memerintah, tetapi sedang memberikan pilihan. Ini menarik ini. Jadi contoh umpamanya, saya punya rumah. Lalu rumah saya ada jendela. Kemudian ada satu kebiasaan jelek anak saya melempar sampah dari jendela. Padahal di luar jendela itu ada taman kecil. Maka biasanya kan saya tegur dulu. Ya, saya tegur dulu. Pertama teguran adalah bahwa ketika anak saya sedang di jendela, di bawah jendela banyak kotoran, saya ambil kotoran itu. Itu namanya menyentuh hati nurani, membuat kok diambili? Iya, saya ambili. Aku aja yang ngambil. Itu berarti hati nurani tersentuh. Teguran pertama nggak mempan, ya saya tanya, "Nak, ya, tempat sampahnya di pojok kamarmu sendiri." Atau, "Nak, ini bukan tempat sampah di luar jendela ini." Kalau dia masih ini, kita nak, di mana kamu harus menaruh sampahmu? Itu pakai pertanyaan. Kalau dia masih tetap aja, baru kita buat pilihan. Nah, kamu ambil sampahmu ini, atau ini pilihan yang pertama adalah kamu ambil sampahmu ini, atau kamu harus menyapu seluruh taman ini. Ada 2 pilihan. Saya ulang lagi. Kamu mengambil sampahmu di bawah jendela ini, atau kamu menyapu seluruh yang namanya taman ini. Pilihan yang pertama adalah pilihan yang kita harapkan, dan pilihan yang kedua namanya adalah pilihan yang kalau tidak segera ngambil, ya dia harus menyapu ini. Contoh kasus, anak sudah azan, saya ingatkan 3 kali, maka saya pilih, "Nak, kamu segera ambil air wudhu untuk pergi ke masjid, atau televisimu saya matikan, atau handphonemu saya ambil." Berarti ada 2 pilihan. Pilihan yang pertama adalah harapan kita segera ambil wudhu ke masjid, atau alternatif yang kedua adalah yaitu namanya ambil handphonenya. Nah, maka disinilah sebenarnya kita lihat reaksi anak. Kalau anak
segera meninggalkan televisinya untuk pergi ke masjid, atau anak segera meninggalkan handphonenya, berarti dia sudah memilih pilihan yang pertama. Nah, kamu segera ambil air wudhu untuk sholat, atau handphonemu saya ambil. Tiba-tiba dia simpan handphonenya, pergi ke masjid, berarti dia sudah mengambil pilihan yang pertama. Berarti teguran yang nomor 4, memberi pilihan, itu dia pilih yang pertama. Tetapi ada beberapa anak yang nekat. Contohnya adalah, nak, kamu segera ambil air wudhu untuk ke masjid, atau handphonemu saya ambil. Dia tetap ada di situ, seakan-akan nggak memperhatikan kita. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi tentu dia berarti milih pilihan yang kedua. Lah, pilih pilihan yang kedua itulah berarti kita akan datangi anak dan katakan, mohon maaf, handphonenya saya ambil karena waktunya sholat di masjid. Sudah mulai clear ini ya. Jadinya teguran yang keempat itu namanya membuat pilihan, ya, memilih kamu ambil sampahmu ini di bawah jendela ini, atau kamu harus menyapu taman ini. Kalau kebetulan dia segera ngambil sampah, mohon maaf, segera ambil, berarti teguran yang nomor 4 manjur bagi anak ini. Tetapi jika yang namanya dia itu tidak segera mengambil sampah di bawah jendelanya, berarti dia memilih yang nomor 5, teguran yang itu. Dan itu namanya kita masuk pada teguran yang kelima, campur tangan fisik. Berarti campur tangan fisik itu bukan mukul, Ustazah. Campur tangan fisik, tetapi mengambil handphone sebagai konsekuensi, dia tidak segera ke masjid. Ingat, ada pilihan. Berarti teguran yang kelima namanya campur tangan fisik, atau kata kuncinya konsekuensi logis. Saya ingatkan, anak, kita membuat pilihan yang nomor 4 biar kita clear. Nah, kamu segera ambil wudhu untuk sholat di masjid, atau handphonemu Abi ambil. Handphonenya Abi ambil. Lah, tentu ini adalah 2 pilihan toh. Kemudian kalau di mana pilihan pertama, pilihan yang kita harapkan, berarti dia segera ambil air wudhu. Kalau dia segera ambil air wudhu, kita nggak perlu mengambil handphonenya. Tetapi dia tetap duduk aja main handphone, maka dia harus mendapatkan konsekuensi atau campur tangan fisik. Mohon maaf, handphonenya Abi simpan. Lah, handphonenya Abi simpan, itulah namanya teguran yang nomor 5, yang itu dinamakan campur tangan fisik, dan dalam bahasa yang lain namanya konsekuensi logis, atau bahasa yang lain namanya sanksi. Karena di situ ada take action. Lah, kenapa kok harus konsekuensi logis begini, Bapak Ibu? Saya pernah orang tua yang membuat ancaman, 2 ancaman, di mana keduanya nggak masuk akal. Contohnya umpamanya, ada seorang anak yang main handphone terus, padahal azan sudah berkumandang, orang tuanya membuat pilihan begini, nah, kamu segera ambil air wudhu dan ke masjid, atau handphonemu mama banting. Sekarang kalau umpamanya betul-betul anak nggak segera ambil air wudhu dan ke masjid, berarti kan dia memilih mama banting toh handphonenya. Lah, pertanyaannya, apakah mungkin itu dilakukan? Nggak logis kan untuk dilakukan. Maka ketika nggak logis, maka itu namanya konsekuensi tidak logis, dan saya berharap ini
tidak usah dilakukan. Gunakanlah konsekuensi logis. Contoh umpamanya, kalau kita sudah pernah membuat pilihan bagi anak kita yang remaja, Mas, kamu pulangnya malam maksimal yang namanya sampai jam 10. Kalau terlambat lagi, sepeda motormu habis jual. Lah pertanyaannya, kalau dia lebih dari jam 10, betul-betul Anda lakukan nggak itu? Sepeda motornya akan dijual itu. Kenapa? Kalau anak ini kebetulan pulang sampai jam 12, Bapak Ibu harus loh sebagai wujud komitmen omongan Bapak Ibu untuk menjual sepeda. Dan itu berat toh, berarti konsekuensi itu namanya tidak logis. Lah, berarti kita masuk Bapak Ibu, di dalam menegur itu ada 4, bahkan teguran yang keempat itu pilihan, baru yang kelima itu namanya bukan teguran lagi, itu namanya sanksi boleh atau namanya konsekuensi logis. Saya katakan konsekuensi logis supaya apa? Supaya ketika kita membuatkan pilihan kepada anak, mohon dipertimbangkan. Jangan sampai kita asal ngomong saja. Kalau kamu nggak segera ambil air wudhu dan pergi ke masjid, maka TV-mu saya pecahin loh. Ada orang tua yang begitu. Dan apa yang terjadi? Dia tetap nonton TV, betul itu. Dan apakah Bapak Ibu akan memecahi TV itu? Kan tidak mungkin. Kenapa? Itu adalah sebuah konsekuensi yang nggak logis, penuh emosional, tanpa pertimbangan. Maka saya mohon di dalam memberi sanksi ini, ambillah yang sebuah konsekuensi atau akibat yang logis yang masuk akal. Contoh mamanya, ada seorang guru yang pada waktu itu melihat seorang anak makan, lah bungkus makanannya itu diecer-ecer di halaman sekolah. Lalu dia panggil, "Nak, kamu ambili itu atau kamu harus yang namanya menyapu seluruh halaman sekolah ini." Ini enak bicaranya. Tetapi kalau betul-betul besoknya lagi anak tetap ngecer-ngecer dan kita lihat, maka kita harus komitmen untuk menyuruh anak ini menyapu seluruh halaman sekolah. Pertanyaannya, masuk akal toh? Logiskah? Kan tidak logis. Maka betul-betul pertimbangkan ketika membuat pilihan itu, pilihan pertama tentu yang kita harapkan, dan pilihan yang kedua harus tetap masuk akal, tetap logis, sehingga akibatnya juga logis. Itu seperti itu. Lah, sekarang Bapak Ibu, apa yang kita namakan sanksi atau konsekuensi logis ini, bagaimana delivery-nya? Ini penting. Bagaimana delivery-nya? Dan ingat, di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, Allah pun juga membuat pilihan, ini kalau sana neraka, kalau ini adalah surga. Kalau yang kamu melakukan ini surga, kalau ini neraka. Ini pilihan. Dan ketika betul-betul kita memilih, maka disitulah kita akan mendapatkan konsekuensi logis dari pilihan yang sudah diberikan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan kesempatan kita untuk memilih ketakwaan kita dan kekufuran kita. Dan disitulah sebenarnya nanti sanksi Allah, azab Allah, atau sebaliknya adalah balasan yang baik dari Allah sebagai akibat dari pilihan kita. Sama tadi, kita membuat pilihan itu. Dan itu nomor 4, teguran dengan cara buat pilihan. Kalau kita enaknya ya, kita bukan ancaman ya. Ya sudah. Kenapa? Karena anak tetap masih diberi pilihan. Ini loh, kamu milih segera ambil air wudhu pergi ke masjid, atau handphonemu abi simpan. Itu kan pilihan.
Dan ini memberikan otoritas anak untuk memilih. Loh kok kebetulan dia masih main handphone aja sebentar lagi ada komat, ya kita mohon maaf handphonenya saya simpan. Mohon maaf yang namanya anak pergi maunya pulang dari malam itu jam 12 terus kita sudah ingatkan ya dan kita kamu pulang jam 10 atau kalau lebih maka sepeda motormu untuk sementara habis simpan. Kok kebetulan dia mengulanginya 2 kali sampai jam 12, ya kita ambil kuncinya, STNK-nya mohon maaf, yang namanya sepeda motor ini dalam 1 minggu ini habis simpan. Ayo kita belajar untuk menjawab. Itu pilihan dan itu dahsyat. Nah, delivery-nya, bagaimana cara dan jenis sanksinya, ini yang kita akan bahas sore hari ini. Ini yang akan kita bahas. Nah, di dalam slide saya ini ada tulisan. Apa tulisan? Dari hukuman menuju konsekuensi logis. Ayo kita membiasakan untuk anak-anak kita di dunia pendidikan dan di dunia parenting, biasanya kita gunakan namanya tidak hukuman, tetapi konsekuensi logis, minimal sanksi. Yang pertama yang harus kita perhatikan ketika kita bersentuhan dengan tentang konsekuensi logis. Apa itu yang pertama adalah konsekuensi logis atau sanksi yang kita berikan harus ada proses belajarnya. Anak, orang tua yang sudah jengkel terhadap yang namanya masalah handphone anaknya, lalu orang tua itu ngambil handphone, lalu banting handphone di depan anaknya. Apa pelajarannya? Justru anak nggak belajar dari proses itu. Belajar yang negatif. Oh, mamaku atau papaku itu nggak bisa mengontrol dirinya ya. Maka tolong ingatkan, memberi sanksi anak harus ada nilai pendidikannya di situ. Kenapa? Karena orang tua harus berperan sebagai pendidik, bukan berperan sebagai Satpol PP atau berperan sebagai polisi. Tapi berperan sebagai pendidik. Berarti apapun yang kita berikan kepada anak harus ada unsur pendidikannya. Kalau saya seorang guru, lalu ada anak yang belum mengerjakan PR, ya toh, maka sebenarnya adalah ya saya minta waktu istirahat dia mengerjakan PR atau waktu pulang saya mengerjakan PR. Itu ada proses belajar. Jangan sampai yang namanya anak belum mengerjakan PR, waktu kita ngajar kita suruh anak itu di luar dulu untuk mengerjakan PR. Apa yang terjadi? Justru dia kehilangan waktu belajar ketika saya ngajar karena dia di luar. Lalu di kapan waktu mengerjakan PR-nya? Ya tetap kita tanya sudah mengerjakan PR belum? Oke, ikuti pelajaran Bapak dulu dan nanti tolong waktu istirahat kamu ngerjakan. Tidak ada waktu istirahat hari ini kecuali setelah selesai PR-mu. Itu adalah pendidikan yang bagus anak. Jangan sampai anak belum mengerjakan PR, ya sudah nggak usah masuk pelajaran Bapak dulu, kamu ngerjakan di luar. Ada beberapa enak nggak ikut pelajaran Bapak, saya malah ngerjakan PR santai di rumah. Itu nggak mendidik bagi anak. Jadinya saya mohon harus di dalam memberikan sanksi atau konsekuensi logis ada unsur belajarnya, kita berposisi sebagai pendidik. Terus orang tua bersikap objektif tanpa dikendalikan oleh amarah dan emosi anak. Contoh 2 anak kecil kita rebutan remote. Apa yang terjadi? Akhirnya diambil mentah. Itu buruk sekali bagi anak-anak kecil itu. Kenapa masalahnya? Loh, anak kecil loh sedang emosi. Iya toh? Rebutan remote, mamanya datang untuk menyelesaikan pertikaian juga dengan emosi. Ini namanya jeruk makan jeruk. Anak yang sedang emosi, bagaikan seperti seton kecil ketemu seton kecil, mamanya datang dengan emosi, itu namanya seton besar.
lebih baik adalah ada apa ini? Minta tolong remote-nya mana. Lalu kita matikan televisinya, tenang aja kita tanya ada apa kok pukul-pukulan tadi. Itu anak akan melihat, oh ibuku kontrol emosinya bagus. Dan tentu kenapa? Karena tumbuh dari hubungan antara hati kecil dan rasa saling memiliki, menyayangi. Jadinya saya tidak pernah yang namanya membanting apapun di depan anak saya barang yang membuat ini. Kenapa masalah itu membuat kekerasan hati anak dan timbul dari emosi. Ya, tetapi mohon maaf ini mainanmu yang untuk rebutan ini untuk sementara 1 minggu ke depan habis simpan. Biar dia belajar kalau nggak mempunyai mainan dalam waktu 1 minggu. Kita tetap terkontrol, anak melihat kita juga, dan kita tetap menyayangi. Mainan kita berikan. Beda kalau kita main, ini ya mainan yang rebutan, kita banting, maka anak melihat itu kekerasan hati kita, dan mereka, oh apiku nggak menyayangiku. Jadinya saya mohon ini delivery konsekuensi logis atau sanksi itu harus ada proses belajar, harus ada pendidikannya, kemudian yang kita posisi kita bukan orang yang penghukum al-guju, tapi posisi kita adalah pendidik. Ingat, saya ingatkan, kemudian emosi jangan lepas diri, kontrol emosinya lemah, jangan, tetap tenang, emosinya terkontrol, dan betul-betul karena rasa sayang kita kepada anak, bukan karena kedongkolan dan dendam kita kepada anak. Saya mohon itu. Nah, selanjutnya, jangan mengambil alih tanggung jawab anak ketika memberikan konsekuensi logis. Contoh kasus begini. Anak merusakkan mainan temannya atau tetangganya. Seringkali orang tua ngomeli, memarahi anak, tetapi anak tidak dibebani untuk mengambil alih tanggung jawab untuk mengganti yang namanya mainan itu. Loh, gimana berarti caranya? Caranya adalah bahwa ya sudah, kamu sudah merusakkan itu, maka kamu harus mengganti sebagian biaya untuk membeli mainan itu. Loh, dari mana aku nggak punya uang? Ya diambil dari Abi cicil dari uang jajanmu. Kenapa? Karena tanggung jawab dia untuk mengganti itu, walaupun tidak langsung bisa ganti, kita ganti dulu dengan uang kita membelikan mainan itu, tetapi anak ini tetap punya tanggung jawab untuk mencicil biaya, sebagian biaya, bukan semuanya, tidak harus semuanya, sebagian biaya. Contoh kasus saya melihat, dan ini buruk sekali, adalah ketika seorang anak memecahkan gelas kesayangan. Anak ini sebenarnya sudah mulai bingung, anak kelas 5 SD, kelas 6 SD, dan ingin membersihkan. Orang tua itu emosi dan akhirnya mukul atau bentak. Lalu setelah dibentak, anak sebenarnya ingin membantu. Udah ke sana. Tambah emosi, mama kalau kamu masih di sini. Lah, padahal lebih baik ketika anak memecahkan gelas, kita lihat anaknya, oh kalau anak kelas 1, nak gelas ini pecah toh. Tolong ambilkan sapu dan seroknya biar Umi bersihkan. Tolong coba, kalau anaknya kelas 6 SD dan sudah terbiasa membersihkan itu, ya kita ambilkan, nak ini kotoran gelas, dan ini tolong dibersihkan dan dipel. Sudah, dia biar bertanggung jawab. Jangan malah memarahi anak yang nggak ada jelunturuknya, tapi tanggung jawab dia terhadap asli perilakunya, dia lepaskan. Ya, contohlah saya pernah melihat itu. Ada seorang anak SMP kelas 3, belum waktunya sih naik sepeda motor. Dia naik sepeda motor dan kebetulan ditangkap polisi karena kebetulan ngebut dan nggak pakai helm. Akhirnya dilihat anak ini STNK nya juga nggak bawa, ini akhirnya sepeda motornya
ditaruh di kepolisian, tidak boleh. Dan anak ini pulang. Bapaknya nanya, "Lu mana sepeda kamu, Mas?" Tangkap polisi. "Lu kenapa itu?" "Nggak tahu." Nggak tahu orang, nggak polisi itu lu nggak tahu keinginan orang muda saja. Kan begitu. Akhirnya setelah didedes orang sama bapaknya, mengaku bahwa dia ngebut ini, dan akhirnya dimarahi sama bapaknya anak ini. Tetapi setelah itu, yang namanya sidang yang harus dijalani oleh anak, orang tuanya bypass mikirnya, wah kalau anak saya ikut sidang, berarti kan harus yang namanya nggak masuk kelas. Akhirnya dia cari kenalan polisi dan ngurus itu supaya bisa diambil tanpa sidang. Ya tentu bayar sedikit lah begitu. Sehingga anak itu nggak merasa. Cobalah suatu ketika kalau sidang ya sidang, dan biarlah anak ini merasakan proses sidang. Lu aku nggak sekolah, nggak apa-apa. Kamu harus merasakan proses itu. Kenapa? Kamu harus, ini wujud tanggung jawabmu untuk menyelesaikan itu. Dan itu saya mohon. Tidak hanya membuat jera dan merendahkan anak, tetapi anak menyadari pentingnya ketertiban. Saya mohon maaf, ada beberapa orang tua itu memberi sanksi, orientasinya hanya kapoknya saja. Kapok dia. Akhirnya ketika kita orientasi pada itu, ketika orang tuanya nggak ada, dia cenderung melanggar. Kenapa? Karena basis ketakutan terhadap orang tuanya, bukan karena memahami akan aturan itu. Atau sebagian anak direndahkan. Contoh ini mohon maaf, ada di beberapa sekolah itu anak yang melakukan kesalahan justru disuruh berdiri di depan murid-murid teman-temannya dan ditulisi ini nggak mengerjakan PR di depan kelas itu, atau di luar kelas pada waktu istirahat. Semuanya melihat dan itu nggak bagus sama sekali. Terkait dengan perilaku salahnya itu yang paling bagus. Perilaku salahnya adalah memberantakan spray kamarnya, ya konsekuensinya, sanksinya adalah membersihkan itu. Konsekuensinya melempar sampah sembarangan di luar jendela, berserakan di taman-taman, ya sanksinya adalah membersihkan taman itu supaya bersih kembali. Itu berhubungan. Jangan sampai yang namanya tugasnya melempar sampah sembarangan, sanksinya yaitu sangunya dikurangi. Nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Jadinya itu seperti itu. Nah, nanti kita akan coba untuk diskusi dan dialog dalam konteks ini. Lah, Bapak Ibu, ini penting ini. Apa itu? Semata-mata bukan ketetapan orang tua, tetapi lebih pada pilihan anak. Ini menarik. Jadinya, tadi saya ingatkan pada yang namanya teguran yang keempat. Nah, kamu segera ambil air wudhu ke masjid atau handphonemu saya simpan. Lalu dia nggak ke masjid, berarti kita kan sudah membuat pilihan. Oke, nak, kamu sudah memilih untuk handphonenya saya simpan. Oke, saya simpan 2 hari. Itu pilihan. Kenapa? Karena anak sudah memprediksi. Oh, kalau saya nggak segera ambil air wudhu untuk ke masjid, handphone itu diambil. Dia sudah memprediksi itu. Kok tetap dia megang handphonenya padahal azan sudah berkumandang, tidak lagi qomat, berarti dia tahu memperkirakan konsekuensinya atau sanksinya kita ambil. Kemudian memuji itu spontanitas, menghukum pikir dahulu, dan ingat Bapak Ibu, ini penting. Sanksi, konsekuensi itu yang penting bukan kerasnya, tetapi yang penting adalah yaitu kepastian. Jangan sampai kalau hari ini melanggar seperti ini diberi sanksi, besok nggak diberi sanksi, besok lusa diberi sanksi, besok lusa nggak diberi sanksi. Ini nggak bagus. Harus ada komitmen. Harus ada komitmen.
Kenapa masalahnya? Karena komitmen terus, konsistensi itu penting supaya anak mengambil pola pattern-nya. Oh, kalau saya begini, biasanya saya mendapat sanksi ini dan dia sudah bisa memperkirakan. Jangan memberi sanksi itu yang anak nggak bisa memperkirakan. Supaya apa? Di pikirannya nanti mindset, termindset, oh kalau saya tidak melakukan ini, maka saya akan mendapatkan ini. Ini saya mohon ini. Jadinya tolong yang penting itu bukan kerasnya hukuman, tetapi kepastian. Hari ini, besok lusa, apapun kondisinya tetap sanksi. Itu seperti itu. Oke. Nah, sekarang saya akan jelaskan tentang pola jenis konsekuensi logis, bukan logi. Ini pola jenis konsekuensi logis. 1. Mengambil sedikit kenikmatan anak. Apa contohnya? Kalau anak saya yang dia izin ke masjid, aku ke masjid, padahal sebelum adzan ini, oke. Lalu saya datang ke situ dan saya lihat anak saya mampu masbuk. Padahal izinnya ke masjid sebelum sholat adzan isya. Seharusnya sudah sampai masjid. Masjidnya itu hanya berapa meter dari rumah. Maka saya tahu apa sih yang disukai oleh anak, yang dinikmati oleh anak saya. Oh, yang dinikmati oleh anak saya main sepak bola. Maka, saya melihat kamu sudah izin. Dan saya ini teguran yang ketiga loh, ya. Ini teguran yang ketiga, kamu izin dulu ke masjid, tapi selalu makmum masuk. Kenapa ini? Lalu, berarti konsekuensi saya ambil, oke, berarti besok waktu main sepak bolamu, yang biasanya 1 jam, saya ambil setengah jam. Ambil kenikmatan. Ambil sesuatu yang dinikmati oleh anak itu. Jadi mengambil sedikit kenikmatan anak. Ya apa saja kita tahu. Ada orang tua itu yang salah di dalam menempatkan ini. Saya pernah ke Riau itu, ada seorang ibu curhat. Ustaz, gimana ini saya? Saya waktu itu marah Ustaz sama anak saya karena dia melanggar aturan yang jelas-jelas dia paham, sudah tahu beberapa kali. Akhirnya saya marah Ustaz. Kemudian saya masukkan ke kamar mandi. Setelah setengah jam saya buka Ustaz biar kapok dia. Lah, ketika saya buka, justru anak saya itu main di bak mandi. Bapak Ibu, inginnya adalah memberikan sedikit hal yang tidak nikmat, sedikit beban yang tidak nikmat, tetapi karena masuk kamar mandi dan main di bak mandi adalah kenikmatan, justru anaknya diberi penghargaan loh ya. Ini masuk nomor 2. Jadinya memberi sedikit beban kepada anak yang nggak disukai anak dengan menyapu, dengan yang namanya mengerjakan PR tambahan, dengan tahfidz dan lain sebagainya. Itu memberi sedikit beban bagi anak. Tapi ingat, kita harus pertimbangkan. Jangan justru yang kita beri beban kepada anak itu justru sesuatu yang dinikmati oleh anak. Kemudian kita minta memperbaiki kerusakan yang dilakukan oleh anak. Jadi contoh anak coret-coret. Maka salah satu konsekuensinya berusaha membersihkan coretan itu. Anak membuat kotoran dengan daun-daun yang dirontokkan dari ini. Maka salah satu konsekuensinya adalah berantakannya daun-daun itu ya merapikan. Anak memberantakan yang namanya kardus-kardus yang ada di gudang, maka konsekuensi lagi rapikan lagi. Dan Bapak Ibu, yang keempat ini penting. Ini sering saya lakukan. Jika Bapak Ibu, kesalahan anak, ini terutama anak yang belum lulus SD, yang sudah lulus SD nggak jalan ini. Jika anak melakukan kesalahan yang berupa kontrol emosi yang lemah, membanting piring,
memukul saudaranya, membanting pintu rumah, maka terapkan time out atau duduk tenang. Umur per menit. Contohnya begini. Anak saya kok mukul saudaranya, maka saya nggak akan berikan konsekuensi dia tak pukul. Bukan. Ini kebetulan anak ini kelas 2 SD, umurnya 8 tahun, ya saya minta kamu sudah memukul adikmu dan adikmu nangis, silakan kamu duduk di kursi tenang itu. Dia duduk di situ 8 menit, saya minta untuk merenungi apa yang sudah kamu lakukan kepada adik. Dengan kondisi tenang, tanpa bersuara, tanpa banyak bergerak. Dan saya tunggu di situ. Awal-awal menjalankan time out itu berat karena TK. Karena anak belum paham apa itu duduk tenang di situ, time out saya ajari. Tapi ketika sudah mulai jalan, kelas 3 pun nyaman. Karena dia tahu, oh kalau urusan yang namanya emosi, banting sesuatu, merobek uang yang di ini, oh ini masalah kontrol emosi, karena dia emosi gak bisa tahan, maka saya minta untuk duduk di kursi tenang. Lah, itu mungkin sementara Ustadz yang nanti kita share pengalaman kita memberi sanksi atau konsekuensi pada anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Ustadz Miftahul Jinan. Ini kita ada 2 pertanyaan nih Ustadz. Kebetulan. Assalamualaikum Ustadz. Apabila anak sering menawar peraturan yang sering kita tetapkan, perlukah menerapkan sanksi pada hal seperti ini? Misal, waktu screen time 1 jam sudah habis, lalu minta nambah 15 menit. Atau waktu tidur jam 9 jadi jam 9.30. Sejauh apa kita dapat mendiskusikan aturan yang berlaku bersama anak? Monggo Ustaz. Ya, terima kasih. Hal yang pertama, saya termasuk orang yang agak konsisten di titik ini, urusan tawar-menawar. Apalagi jika aturan itu baru 1 hari, 2 hari, 3 hari, dan anak belum terpola pada jam 9 malam mulai tidur. Dia masih minta tambahan. Itu di awal-awal. Tetapi kalau mungkin sudah 2 minggu terpola jam ini, lalu dia hari itu dispensasi, ya hari itu dispensasi, maka mungkin saya perbolehkan. Saya ingatkan jadinya ketika sebuah aturan itu baru mulai dibangun, maka saya usahakan 1 minggu, 2 minggu pertama itu betul-betul konsekuensi, kita betul-betul pegang itu aturan itu. Dan kita usahakan. Lalu kalau umpamanya sudah 2 minggu, 3 minggu sudah mulai terpola, terbiasa, lalu suatu ketika dia ini, kita bolehlah menjalankan fleksibilitas kita berdasarkan alasan dia membuat ajuan kenapa kok harus nambah 15 menit. Itu seperti itu. Apalagi mohon maaf, ketika anak saya meminta di urusan ini loh gamenya kurang 15 menit lagi. Itu justru saya jadikan sarana dia itu mampu mengontrol dirinya. Ya dia getem-getem habis itu gara-gara gini. Tapi saya tenang aja. Maka kalimat sampai jam 9 malam itu alarmnya mohon diusahakan tidak gunakan alarm mulut mamanya. Jam 9 malam gini. Buatlah alarm, kalau itu handphone ya otomatis handphone itu berhenti, itu alarm natural lebih bagus, atau alarm berbunyi handphone daripada mulutnya mamanya. Nah, akhirnya dikatakan cerewet mamaku. Nah, clear ya, kalau saran saya di situ. Jadinya fleksibilitas itu boleh jika aturan itu kelihatannya sudah mulai terbangun, anak terpola menjalankan itu. Tapi kalau 1, 2, 3 hari sudah mulai ikut ini, ya kita mohon maaf tidak. Mau dia merengek nangis nggak apa-apa, itu adalah justru kesabaran kita. Ingat kesabaran itu bukan hanya marah, tetapi ketika diminta anak menolak, itu sabar orang tuanya di situ. Gitu Ustaz.
Ya, Ustadz. Ada satu lagi, Ustadz, penanya. Assalamualaikum, Ustadz. Saya mau nanya, bagaimana agar anak mudah menerapkan adab di rumah? Misal adab mandi, biar mereka nggak main-main atau keluar tanpa busana. Adab makan, biar tidak sambil jalan sana-sini. Konsekuensi apa yang logis untuk hal-hal seperti itu? Kemudian apabila sudah terlalu sering memberikan konsekuensi nggak logis, bagaimana cara memperbaiki ke depannya? Oke, terima Halo, Ustadz. kasih. Ini pertanyaan bagus dan ini. Jadi yang pertama, anak yang kebetulan dia kalau mandi itu nyanyi-nyanyi di kamar mandi atau main-main akhirnya lama. Terus kemudian sekarang begini. Kalau itu berarti aturannya adalah aturan mandi di kamar mandi berapa lamanya buat aturan itu. Ya, berapa supaya dia tidak main. Atau kalau yang namanya anak keluar dari kamar mandi hanya pakai celana dalam kan begitu tuh, kan ada beberapa anak begitu. Lah, kita buat aturan itu. Kita tegur, "Nak, ya, auratmu nak, mama malu melihat itu." Kan begitu toh. 1 kali, 2 kali. Yang ketiga kali kita tegur kok masih menjalankan itu, ya sudah dibuat yang namanya, nah kalau kamu masih melakukan itu, maka mama akan memberikan konsekuensi kamu. Mungkin jatah pakaianmu dikurangi. Mungkin jatah apa yang sesuatu yang dinikmati, yang disukainya diambil. Apalah salah satunya, terserah. Atau dikasih, kamu harus ngepel kamarmu sendiri. Boleh. Ya. Atau mama tidak punya tanggung jawab untuk merapikan. Itu adalah beberapa, ini diambil aja. Tapi yang penting jangan emosi. Sampaikan alasannya, kenapa sinakanmu harus ini? Ya karena kamu harus belajar bahwa aurat itu, ya walaupun ini mau semuanya di rumah, tetapi kamu harus punya kebiasaan bahwa aurat itu bukan hanya sekedar apa yang kamu mengetahui dan kamu melakukan, tetapi ada unsur rasa malu kamu untuk menunjukkan aurat. Dan rasa malu itu harus dirasakan, bukan mengetahui saja. Itu mohon dijelaskan itu. Jadinya saya begitu. Lalu bagaimana ya kalau anak sering melakukan, ya sudah, kuat-kuatan saja, memberi sanksinya, nggak usah. Dan ketika beri sanksi itu nggak usah emosi, Jadi contoh mamanya, kalau memberi sanksi itu mamanya adalah, kalau saya waktu main sepak bolamu saya kurangi, ya udah, oke, hari ini membuka auratnya lagi ya, berarti mohon maaf mainnya ini saya kasih tugas membaca Al-Quran. Besoknya lagi, oke, tetap ya wes, ini kamu ngerjakan ini. Gitu aja, kuat yang memberi sanksi atau kuat yang diberi sanksi, gitu aja loh. Nah kita justru seringkali stres sendiri karena kita emosional. Ya Allah, nak 4 kali kalau kan, berarti sanksinya kurang berat. Enggak kurang berat. Kalau saya sih kuat-kuatan yang memberi sanksi atau kuat-kuatan yang diberi sanksi. Logikanya kuat-kuatan memberi sanksi. Karena yang memberi sanksi itu hanya modalnya mulut sama komitmen untuk melihat dia menjalankan itu aja. Asal nggak emosi loh ya. Tapi kalau emosi, stres kita 1 kali, 2 kali aja, kita akan tersulut. Jadinya itu, untuk itu urusannya. Sejauh kita aturan yang berlaku bersama anak. Sejauh mana kita dapat mendiskusikan aturan yang berlaku sama anak. Saya kira gini lah, Mbak aturan jadwal handphone itu perlu didiskusikan. Aturan sholat ke masjid saya nggak mendiskusikan. Yang saya diskusikan adalah batas sampai masjidnya. Begitu. Karena aturan ke masjid untuk anak saya laki-laki sudah tidak ada diskusi lagi. Boleh diskusi kapan tidak ke masjid. Hanya supaya menjelaskan aja kenapa. Ya saya suruh, kapan sih kamu buka coba di Google itu. Seorang laki-laki
nggak wajib sholat di masjid kapan sih? Begitu. Dan itu enak gimana? Jadinya saya pikir itu. Jadi kalau urusan sholat nggak ada diskusi, urusan sholat ke masjid nggak ada diskusi. Terus urusan apa lagi ya yang lain bisa lebih banyak bisa diskusikan, urusan muamalah pokoknya. Urusan muamalah yang itu tidak qat'i di dalam Al-Qur'an bisa didiskusikan untuk itu. Dan saya pikir diskusi itu harus terbuka, anak juga akan memahaminya. Ya kadang-kadang terpaksa nggak apa-apa. Kayak belas ini itu mesti memperberat terus nggak apa-apa. Ini kalau saya sih begitu saja. Gitu Ustaz. Ustaz. Siap, jazakallah khairan kasiran Ustaz. Ini belum ada pertanyaan lagi Ustaz. Oke. Kalau ada materi yang dilanjutkan, monggo. Ini ada satu lagi Ustaz. Oh ya, monggo. Ustadz, bagaimana menyikapi pasangan yang terlanjur meledak dan memberikan konsekuensi tidak logis? Terkadang suami istri sering nggak kompak pada saat anak perlu ditegur. Ini tadi jawab pertanyaan tadi lupa saya ini. Maka saya katakan ada sebuah statement kan memuji spontanitas, menghukum fikir dahulu. Ini menarik ya, konsepnya ini untuk menjalankan ini. Jadinya kalau kita melihat kebaikan anak, ya, kalau kita melihat kebaikan anak segera dipuji. Tetapi jika anak melanggar, mohon hindari untuk langsung berikan konsekuensi. Jadi contoh mamanya, saya tahu bahwa anak saya pada waktu itu sampai jam 1 belum pulang. Dan ketika dia membuka pintu, saya terbangun dan saya ya istilahnya tertangkap basah lah istilahnya gitu. Maka pada waktu itu saya hanya mengucapkan begini. Abi sudah menunggu semenjak jam 10 ya. Dan kamu datang ini. Kita bicarakan hal ini besok pagi. Ini. Jadinya tetap saya sampaikan, saya tunjukkan perjuangan orang tua. Kalau biasanya ini Umi sudah menunggu 3 jam. Dan ini tadi baru saja tidur. Kita bicarakan masalah ini besok pagi. Ini menarik. Lah, pada konteks inilah sebenarnya ada waktu yang sangat longgar habis subuh bersama pasangan untuk mendiskusikan konsekuensi itu. Kita mulai berpikir ini. Dan bagi anak itu malah bagus. Dia stres dari jam 1 malam sampai pagi mikirkan apa yang enggak apa-apa. Dan itu mampu mengajari kontrol emosi. Tolong ini lakukan. Lalu bagaimana? Buat kesepakatannya saya sama pasangan, kalau saya, ibu sama Pak, gini aja lah Pak. Kita buat kesepakatannya. Kalau anak kita melanggar, ayo dibiasakan memberi sanksinya, jangan langsung ya. Ya, sampaikan aja, Abi kecewa dengan perilaku ini. 2 jam lagi ya, menghadap Abi. Ngono tok aja. Jadinya Abi sedih kamu melakukan ini. 3 jam lagi menghadap Abi ya. Nah, pada titik itu tolong diulang omongan saya. Abi kecewa atau Abi sedih. Ya, Abi sedih melihat perilaku kamu ini. Kalau saya, Abi sedih melihat kamu berangkat ke masjid duluan, tapi makmum masbuk. Kita bicarakan 1/2 jam lagi ya. Gitu. Statement ini bagus. Kalau ini bisa diterapkan, dahsyat saya pikir. Ya. Kenapa? Karena kalau orang tua itu terbiasa sumbu pendek, anak melakukan kesalahan langsung action, maka
kita sedang memberi contoh kepada anak bahwa kontrol emosi kita itu lemah. Ulangi lagi. Jika kita terbiasa memberikan konsekuensi secara spontan, apalagi konsekuensi tidak logis, oke toh? Konsekuensi tidak logis itu akibat kontrol emosi orang tua yang nggak bagus loh ya. Maka itu sama saja kita sedang memberikan contoh pada anak, ini loh bapakmu, ini loh ibumu yang tidak mampu mengontrol dirinya. Maka saya hindari betul supaya apa? Supaya anak-anak itu atau murid saya terbiasa untuk melihat kita adalah kontrol emosi yang bagus. Ini saya kira ini sangat perlu untuk ini, dan ini luar biasa. Ini pelajarannya luar biasa. Ya, itu. Ya, ada sebuah cerita menarik, Ustadz. Ini cerita seorang ustadz. Kebetulan ustadz ini barusan pulang dari pesantren. Kemudian ngajar kelas 6 SD putri. Nah, ketika ngajar ya materinya al-Islam. Ini cerita dari beliau. Itu kok ada 2 anak putri itu di pojok belakang itu ketawa cekikian. Padahal ustadznya lagi semangat 45 ini. Semangat kemerdekaan untuk mengajarkan tentang al-Islam itu. Ya maklum orang dari pesantren cik semangat-semangat. Terus akhirnya melihat itu didatangilah 2 anak putri yang ketawa cekikian nggak memperhatikan. Lah, tahu-tahu 2 anak putri itu sedang membuka majalah di mana di dalam majalah ada gambar foto laki-laki untuk iklan pakaian dalam. Kaos dalam, celana dalam. Ustadz ini emosi. Langsung diambillah majalah itu dan di depan anak-anak disobeklah majalah itu. Setelah disobek, anak itu menangis dan akhirnya ustadz itu izin untuk menenangkan diri. Udah. Beberapa hari kemudian, ustadz itu dipanggil kepala sekolah sama beberapa pengurus yayasan. Ditanya, ini ada informasi dari wali murid bahwa antum ustadz ketika ngajar ini, apa betul? Ustadz ini menjawab, betul ustadz. Lalu ditanya sama pengurus yayasan, kenapa antum melakukan itu? Ustadz ini dengan tenang, ya saya pernah belajar sebuah hadis, man ro'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi. Oke. Lah, dan ini adalah bentuk komitmen saya terhadap ghiroh Islamiyah saya. Di forum itu akhirnya terpecah menjadi 2. Yang sebagian setuju dengan apa yang dilakukan oleh Ustadz, tetapi sebagian ada yang tidak setuju dan mereka menanyakan, apa tidak ada cara yang lain Ustadz daripada menyumpek-nyumpek itu? Cukup Ustadz bisa mengambil saja tanpa menyumpek. Dengan begitu. Ya, akhirnya Ustadz ini ketika hanya dinasihati sedikit saja, tetapi Ustadz ini merasa bahwa ada yang membela dirinya, kan begitu toh. Kemudian keluar dari forum ini, lah ada wakil kepala sekolah yang kebetulan ikut di forum itu mendekati Ustadz tadi, merangkul pundaknya dengan lirih dia berkata, maaf Ustadz, saya percaya betul-betul bahwa Ustadz ini betul-betul karena ada giroh yang kuat. Tetapi saya tanya Ustadz,
Apakah ketika antum nyobek itu 100% hati antum dan pikiran antum fokus pada hadis itu, Ustaz? Atau ada sedikit emosi yang tidak terkontrol dari hati antum? Dan Ustadz itu cerita kepada saya, wallahu sajinan, saya ketika ditanya itu dengan penuh kelembutan pertanyaan ini, saya harus mengakui ada sedikit emosi dari hati saya ketika menyobek itu tidak 100% murni untuk man ra'a minkum munkaron. Artinya saya meyakini itu benar, tetapi saya juga harus belajar untuk lebih mengontrol emosi saya, Ustaz Jinan. Kata-katanya Ustaz itu. Apa pelajaran dari sini? Pelajaran dari sini adalah tetap, kalaupun anak kita ini harus kita pukul, minimal lah kita mulai dengan, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, abi niati untuk kebaikan kamu, nak. Bismillah. Jangan sampai kamu begitu. Itu emosi. Saya khawatir itu yang menjalankan setan. Tidak hati nurani kita, tidak syariat kita, tidak yang namanya keinginan kita supaya anak kita baik. Hanya gara-gara kita malu bahwa anak kita sudah melakukan itu dan masyarakat mengetahui perilaku anak kita. Kalau kita hanya itu saja, hanya rasa malu dan diketahui oleh masyarakat, betapa egoisnya kita dalam konteks ini. Karena seringkali saya merasakan dan menghadapi banyak orang tua. Lalu kalau sudah terlanjur piye, gitu ya, ya kita harus belajar. Nggak ada. Minimal gini loh, kesepakatan. Ayo, Ma, Mi, buat kesepakatan ya. Setelah ini, kalau anak kita melakukan pelanggaran, tolong konsekuensinya jangan langsung. Biar anak itu menunggu 15 menit dulu, 30 menit dulu. Satu sisi ada waktu kita untuk mikir, itu penting. Dan satu sisi emosi kita atas kejengkelan perilaku anak kita sudah mulai turun. Akhirnya yang muncul logika dan nurani kita. Saya ulang lagi. Kenapa harus kita tunda sejenak, kita beri waktu? Satu, waktu kita cukup untuk mikir jenis konsekuensi apa, kita pertimbangkan kanan kirinya, yang layak, yang normal, yang logis, itu pertama. Dan yang kedua, rentang waktu jeda itu membuat kesempatan bagi kita untuk menenangkan hati, tenang, pikiran juga jernih, hati juga siap, baru bismillah kita lakukan. Insya Allah kita akan terhindar daripada memberi sanksi yang kurang bijak, emosional, konsekuensi yang tidak logis. Gitu, Ustaz. Masya Allah Ustadz, luar biasa Ustadz. Banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil. Dan untuk para jamaah ini juga luar biasa juga. Monggo Ustadz, kalau ada materi yang mau dilanjutkan, mungkin nanti di akhir sesi, nanti monggo Ustadz silahkan bisa ditunjuk salah satu jamaah yang ada di sini untuk ada Ustadz mungkin ngetes atau mungkin Ustadz bisa dari jamaah bisa sharing sesuatu kepada Ustadz Jinan. Nanti akan ada hadiah Ustadz dari Masjid Al-Ukhwah kepada para jamaah yang nanti di akhir sesi dari Ustadz Jinan tunjuk. Oke, terima kasih. Ini sekaligus saya ingin bertanya supaya kita ini tahu dan lebih mendalami. Pertanyaan saya nanti saya akan jelaskan nanti. Tolong ditulis di chat. Hadiahnya buku Alhamdulillah Anakku Nakal. Ya, untuk nanti saya langsung sama tim saya dikirim sampai rumah nanti ya. Masya Allah. Oke, jadinya panitia San Ukhwah nggak usah mikir sampai rumah begitu. Kirimkan apa itu? Kirimkan ini saja alamatnya. Pertanyaannya begini. Pertanyaan, sebutkan manfaat-manfaat
dari kebiasaan menghargai anak. Nah, mohon ditulis 1 atau 2, saya akan milih yang ini, monggo. Waktunya 2 menit untuk mikir. Apa sih manfaat daripada menghargai anak? Memberi kebiasaan kita untuk mudah menghargai anak itu apa sih manfaatnya? Oke, sudah mulai. Alhamdulillah, Pak Rahmat Armanto. Mantap ini jawabannya. Oke. Ini jawabannya api-api ini ya. Anak percaya diri. Yes, itu jawaban yang paling bagus dibandingkan anak akan menghargai kita. Ini kayak take and give aja ini ya. Tapi menarik, anak percaya diri. Jadi saya melihat anak-anak yang percaya diri itu tumbuh dan berkembang dari orang tua yang mudah menghargai kebaikan-kebaikan kecil anaknya. Itu dahsyat. Terus yang kedua, ini bagus dari Pak Umar, anak akan lebih respect pada dirinya dan orang lain. Jadi rasa hormat, respect itu bermula dari ketika dia mendapatkan respect orang lain kepada dia. Tentunya dari orang tuanya. Ini menarik sekali. Jadinya, kenapa kok ada beberapa orang itu begitu respect terhadap orang lain? Karena dia punya pengalaman semenjak kecil orang tuanya begitu respect terhadap anak ini. Anak menjadi percaya diri dan dianggap ada. Oke, ini juga menarik. Anak percaya diri dan eksistensinya diakui. Ini menarik. Karena banyak anak itu merasa eksistensinya diakui justru ketika melanggar. Ketika melakukan kebaikan orang tuanya diem. Ketika melakukan hal yang layak dilakukan menengahi. Tapi ketika melanggar baru ngomong. Oh, berarti orang tua itu lebih memperhatikan aku ya kalau aku melanggar. Itu eksistensinya jelek itu. Justru dia merasa eksistensinya dihargai ketika dia melanggar. Kenapa? Karena dia tidak pernah dihargai. Ini benar sekali, Pak. Anak menghargai orang tua, anak menghargai orang tua sebagai rekan yang bisa dipercaya, yes, respect, percaya, komunikasi anak dan orang tua terbangun dengan baik, memanusiakan anak, menganggap ada, dan membuat anak belajar tentang kasih sayang. Yes, betul. Pertanyaan yang kedua, ini sudah mulai saya catat siapa yang ini ya. Apa sih manfaatnya ya dari memberi konsekuensi logis dibandingkan memberi hukuman? Ya, silahkan kita bicara manfaat-manfaat terus hari ini. Silakan, apa manfaatnya kita terbiasa memberi konsekuensi logis yang tadi syarat-syaratnya tadi daripada hukuman itu. Silakan. Anak belajar berpikir logis. Oke. Anak memahami proses belajar, lebih mengenal pada anak untuk lebih mengerti tentang tanggung jawab dan tingkat disiplin, anak menjadi lebih. Oke. Bapak Ibu, saya coba anak belajar berpikir logis. Bapak Ibu, ingat bahwa hukuman dengan perbuatan itu adalah sebab akibat toh. Adanya sebab ini maka dia dapat penghargaan, adanya perilaku ini maka akibatnya dia mendapatkan konsekuensi. Nah, ketika konsekuensi itu dilakukan secara ajak, terpola, maka anak akan tahu
dan bisa memprediksi akibat-akibatnya. Ada beberapa anak SMA, dia itu melakukan contoh penjambretan. Anak SMA, kelihatannya dia ini, tapi ketika ditangkap itu seperti anak SD. Perilakunya seperti anak-anak. Kenapa? Karena anak ini nggak pernah berpikir logis. Kalau saya jambret itu akibatnya sudah kriminal. Wis contoh bukan jambret lah, terlalu radikal, yaitu mengambil apa itu barang orang lain. Terbiasa di rumah, anak ini mengambil barang ibunya, bapaknya, dan bapak ibunya terus mengayomi, nggak pernah nggak dikasih konsekuensi. Lalu akhirnya di rumah nggak ada lagi yang diambil, dia mengambil di luar. Maka dia dapatkan, dan itu dia begitu takutnya, dia nggak bisa mempertimbangkan, nggak bisa berpikir logis. Betul, Pak. Ini memahami anak-anak memahami proses belajar. Yes. Karena ini ada, oh kalau saya begini, saya melakukan ini. Oh konsekuensinya ini, dia akan belajar itu. Lebih mengenai pada anak untuk lebih mengerti tentang tanggung jawab dan meningkatkan disiplin dengan mengerti dari kesalahannya. Betul. Jadinya, ingat Bapak Ibu, kalau anak nggak segera ke masjid, kita banting handphonenya. Maka yang muncul dia emosi loh ya. Dia muncul emosi. Tapi beda, kita ambil handphonenya, setelah 5 hari kita panggil lagi. Sebelum kita kasih handphonenya, kita diskusi. Apa yang membuat Abi harus mengambil handphonemu 5 hari ini? Kan begitu. Apa pelajaran yang kamu ambil dari peristiwa itu? Itu kan akhirnya anak kita berpikir toh. Sehingga ketika handphone diberikan lagi, dia sudah belajar. Tanggung jawab, disiplin, mengerti dari kesalahan yang lalu. Dan ini saya mohon ini. Kalau dibanting, ya sudah selesai. Anak marah, akhirnya ngambek, nekat, ngancem-ngancem, supaya dibelikan handphone lagi. Mungkin 1 minggu, 2 minggu dia tetap tenang. Karena masih ada unsur takut. Tapi 1 bulan kemudian dia ngancem. Nggak mau sekolah kalau nggak dibeli handphone. Biasanya begitu, anak yang ini. Anak menjadi lebih berpikir kembali ketika akan melakukan kesalahan dan berusaha agar tidak mengulangi lagi. Betul. Berpikir kembali. Jadi minimal ketika ingin melakukan lagi, ada pikiran yang dia jalankan. Betul sebenarnya. Anak jadi memahami sebab akibat, sehingga anak juga bisa belajar untuk memperhitungkan dampak dari keputusan dan tindakannya. Betul, anak akan bertindak logis saat hadap. Ini bagus, anak menjadi sebab akibat. Saya mohon ini. Walaupun anak kita kecil. Jadi contoh maunya saya punya anak TK, ya TKB. Habis main dia nggak gerapikan, ya sudah saya ambil aja mainnya saya simpen. Dia nyari-nyari lagi sengaja nggak sih ini. Saya tanya, oke, kalau begitu kamu jadinya 2 hari nggak saya berikan mainan itu, baru 2 hari kemudian ini supaya dia belajar. Tapi saya nggak pernah emosi dan nggak pernah ngomel. Yang penting kamu mau merapikan mainanmu ini? Mau, oke ya. Gitu. Dan ini hukum sebab akibat dan memperhitungkan dampak keputusannya. Anak mengerti tentang sebab, anak belajar bahwa masalah tidak perlu diselesaikan dengan emosi. Yes, ini jawabannya bagus-bagus semuanya. Berarti yang penting sekarang prakteknya. Ini loh ya. Yang penting itu adalah prakteknya. Ayo kita coba mempraktekannya. Ayo kita kontrol emosi, insya Allah banyak ini. Oke, itu saya harus memilih ya sekarang ya. Monggo Ustaz, bisa dipilih 3 dari jamaah mungkin Ustaz, yang menurut Ustaz jawaban paling terbaik. Oke, dari jawaban itu saya memilih Pak Rohmat dari pertanyaan yang pertama. Pak Rohmat, alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallah. Barakallah. Ibu Reni Firsti Oktasari. Reni Firsti. Oke. Terus yang ketiga adalah
Bapak apa itu? Ibu ini. T Utara. Oh iya T Ibu Utara. Ibu ya, Ibu Utara. Alhamdulillah. Dari Jakarta itu Ustadz bilang. Masya Allah. Iya. Assalamualaikum Ustadz, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya mohon nanti tinggal ngirim aja ke Ustadznya. Nanti insya Allah kami yang proses ngirim supaya nggak menyulitkan. Tinggal nanti kalau sudah kontak baru nanti saya informasikan panitia kalau sudah diterima begitu. Monggo Ustadz. Untuk Pak Rahmat, Ibu Reni Firsti Oktasari, dan untuk Utara, silahkan bisa langsung chat direct ke kami untuk mengirimkan nama, alamat, dan nomor telepon untuk kami kirimkan hadiah Ustadz. dari kami dan juga Ustadz dari Ustadz Miftahul Jinan. Monggo Ustadz. Oke. Saya kira ini udah habis materinya, udah jam 5 ini. Tapi yang penting adalah kalau selalu yang saya ini adalah begini. Ini mengenai istilahnya karakter. Seringkali saya melihat karakter anak itu dibangun dari bagaimana kita itu merespon kebaikan-kebaikan anak di dalam melakukan atau kebalikannya cara kita merespon kesalahan-kesalahan anak. Anak-anak yang punya karakter keras, yang dia itu emosional, ya mungkin tumbuh dan berkembang dari orang tua yang ketika dia melihat anaknya melakukan kesalahan juga keras, tanpa ampun, sulit memaafkan. Tapi sebaliknya anak-anak yang tidak komitmen, selalu meremehkan aturan-aturan, ya tumbuh dan berkembang dari orang tua yang tidak konsisten menjalankan konsekuensi logis. Konsekuensinya sudah ditentukan, tetapi pada saat eksekusi konsekuensi logis, dengan alasan tertentu anak merengek, orang tua nggak sampai hati, akhirnya kita nggak pernah memberikan konsekuensi logis pada anak. Maka bagi saya, jika sesuatu terjadi, jika aturan dilanggar, maka sesuatu harus terjadi. Kata kunci saya adalah jika aturan dilanggar, maka konsekuensi logis harus terjadi. Dan itu adalah bentuk daripada supaya anak kita itu di masyarakat nanti terbiasa. Oh, di rumah ada aturan, ada penghargaan, ada konsekuensi logis, maka di masyarakat dia akan memberikan, kalau saya melakukan ini, apa akibatnya, apa tindakan apa saya yang akan terima, dan itu adalah sangat bagus untuk apa itu, untuk pelajaran anak siap menghadapi di masyarakat. Karena banyak anak-anak yang SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, dia melakukan sesuatu kesalahan di masyarakat dan dia tidak pernah memperhitungkan bahwa yang dia lakukan itu sudah kriminal. Karena terbiasa di rumahnya nggak ada konsekuensi logis. Semuanya dimaafkan, yang penting marah, habis parah, nggak ada tindakan apapun dari orang tua. Ya, kalau justru saya adalah nggak perlu marah, kasih aja yang namanya konsekuensi. Dengan penuh kesadaran dan perlu pertimbangan yang logis. Saya kira itu Bapak Ibu jamaah semuanya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah karuniakan kepada kita putra-putri yang soleh dan soleh. Allahumma sholli ala Muhammadin wassalam radhiyallahu ta'ala kullu sahabati Rasulillahi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbi habli minas sholihin. Allahumma hdi li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma hdi li ahsani akhlaq ya auladina la yahdi li ahsaniha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kami ucapkan jazakallah khairan kasiran Ustadz Miftahul Jinan. Luar biasa hari ini Ustadz. Jamaahnya juga semangat-semangat semua Ustadz. Dan alhamdulillah kita berdoa mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini diridhoi Allah. Kemudian bisa menjadi bekal kita untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan insya Allah bisa berguna nanti untuk kita di akhirat sebagai pertanggungjawaban kita kepada Allah nanti. Kami doakan Ustadz Miftahul Jinan mudah-mudahan sehat dan para jamaah yang ikut kajian Masjid Al-Ukhuwah ini juga diberikan kesehatan yang sempurna, keberkahan dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kami selaku Tamir Masjid Al-Ukhuwah mengucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Ustadz Miftahul Jinan karena sudah menyempatkan waktunya. Dan insya Allah kita bertemu lagi di bulan depan Ustadz, di minggu kedua insya Allah ya Ustadz. Dan mudah-mudahan kami doakan Ustadz Miftahul Jinan diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah, keluarganya juga diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah, dan Ustadz Miftahul Jinan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami selaku takmir Masjid Al-Ukhuwah mengucapkan permohonan maaf apabila ada kekurangan dalam pelayanan maupun dalam teknis, dan mudah-mudahan insya Allah kita semua diberikan nikmat iman dan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon izin Ustadz, kami akhiri kajian hari ini dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dapat salam Ustadz dari anak-anak saya nih. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imut-imut itu. Mohon izin Ustadz, kami akhiri dan mohon izin para jamaah kami akhiri untuk kajian hari ini dengan mengucap alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama. Terima kasih.